Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Dalam video kali ini, kita mau mendalami kembali kekayaan gereja kita yang salah satunya muncul dalam simbol-simbol. Kalau di video lain, kita membahas perihal makna patung-patung yang beragam dalam gereja kita, khususnya patung Bunda Maria, maka kini kita mencoba melihat makna simbol dalam salah satu salib, yaitu salib dengan tengkorak di bagian bawah korpus Yesus, tubuh Yesus. Mengapa ada tengkorak di salib itu? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seperti biasa, ada saja yang kurang mengerti perihal simbol-simbol yang ada dalam gereja kita. Terlebih jika simbol-simbol itu tampak menyeramkan. Misalnya tengkorak di salib. Mengapa ada tengkorak di salib? Bukankah tengkorak adalah simbol setan? Apakah itu mau mengatakan bahwa salib itu adalah salib dari para pengikut setan? Iblis. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekeliruan itu ternyata terjadi. Di salah satu majalah Katolik, di bagian surat pembacanya, saya pernah membaca tanggapan demikian. Ternyata pembaca ini pernah melihat rosario dengan salib yang ada tengkorak di bagian bawah salibnya. Di samping itu, ada lagi simbol-simbol yang semakin meneguhkan pernyataannya itu, bahwa itu adalah salib setan, salib dari para penyusup kelompok iblis. Pemahaman-pemahaman itu membuat kebingungan di antara kita. Lantas, apakah memang benar bahwa tengkorak itu adalah simbol bahwa salib itu adalah salib iblis? Mari kita lihat. Adanya tengkorak pada salib itu ternyata dipengaruhi oleh salah satu tradisi yang menyebutkan bahwa Golgota, tempat Yesus disalibkan, kita tahu adalah bukit tengkorak. Dengan adanya tengkorak pada bagian bawah salib itu mau mengingatkan umat kita akan tempat di mana Yesus dulu disalibkan, yaitu di bukit tengkorak. Itulah salah satu makna dari tengkorak yang ada pada bagian bawah salib itu. Dengan itu kita semakin diteguhkan bahwa memang Yesus dulu pernah hidup dan pernah sungguh disalibkan dan wafat di bukit yang sungguh ada secara historis, di bukit tengkorak, di mana Santa Helena menemukan salib yang diduga adalah salib asli dari Tuhan kita. Dengan ini mau dikatakan bahwa kisah penyaliban dan wafat Yesus bukan hanya dongeng belaka. Yesus sungguh mati bagi kita. Dan tempatnya jelas, yaitu di Bukit Kalvari. Nah, ini meneguhkan iman kita dikala ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus itu digantikan oleh orang lain sesuai dengan pendapat dari agama-agama lain. Tapi yang dikatakan di sini, Yesus sungguh wafat dan itu nampak dalam kisah di Bukit Tengkorak, Bukit Kalvari. Lantas, kita lihat lagi ada makna yang lain yang cukup menarik dari simbol tengkorak ini. Yang kedua, maknanya ialah bahwa simbol ini mengingatkan bahwa di tempat di mana Yesus disalibkan itu, yang kita yakini di mana Yesus disalibkan itu, di situ pun adalah tempat yang sama di mana terdapat kuburan Adam, tempat jasad Adam, manusia pertama dalam keyakinan orang Yahudi dan itu yang ada dalam kitab suci orang Kristen, orang Katolik. Santo Basilius Agung mengatakan seperti ini, bahwa dulu ketika nenek moyang yaitu Adam meninggal, orang-orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuh orang yang telah meninggal. Lantas mereka membaringkannya di gunung di bawah matahari yang terik dan jasad itu tergeletak di sana. Kulitnya mulai mengelupas dan tinggallah di sana tengkorak manusia itu dengan tulang-tulang yang lain. Dan karena itulah bukit itu disebut Bukit Tengkorak. Karena itulah di bawah bukit Golgota, tempat yang diyakini tempat Yesus disalibkan, sekarang ada kapel yang didirikan untuk menghormati Adam, manusia pertama yang diyakini dimakamkan di tempat itu, di tempat yang sama dengan tempat Yesus disalibkan. Maka inilah juga mengapa
bukit tempat Yesus disalibkan sering disebut Bukit Tengkorak. Bukan hanya karena bukit itu secara fisik memang tampak seperti tengkorak dan juga terkesan berwarna putih, akhirnya disebut Bukit Tengkorak dan sering ditampilkan dalam gambar-gambar. Nah, Bukit Tengkorak, salah satu alasan penamaannya menjadi Bukit Tengkorak adalah karena di sana diyakini ada tengkorak Adam. Tradisi gereja kita melihat bahwa sengsara Kristus, darah Kristus disalib, telah mencurahkan darah penebusan ke tengkorak Adam, yang percis ada di lokasi di bawah itu. Dengan adanya darah tercurah atas tengkorak Adam ini memiliki arti bahwa darah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, juga dicurahkan bagi kita semua manusia yang diwakili oleh Adam. Dengan demikian, lahirlah kehidupan baru. Tercurahnya darah Sang Juru Selamat ke tengkorak Adam menjadi simbol persatuan antara manusia yang jatuh ke dalam dosa dengan darah Sang Penyelamat penebus dosa. Tengkorak adalah gambaran kita yang jatuh ke dalam dosa dalam pribadi Adam. Dan hal ini kemudian mengingatkan kita akan perkataan Santo Paulus. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ada dalam 1 Korintus 15 ayat 49. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat kita lihat bahwa makna tengkorak ternyata punya makna yang cukup luhur. Bukan seperti yang dituduhkan adalah salib sesat. Tengkorak bukan serta-merta itu mengatakan salib iblis, tapi mengandung satu cerita yang luar biasa yang kiranya menguatkan iman kita, keyakinan akan kurban Yesus disalib, dan juga mengingatkan kita bahwa Yesuslah satu-satunya yang menebus dosa kita. Dialah penyelamat kita. Maka kita senantiasa berseru, Yesus, Engkau andalanku. Pace ebene.